Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar hari ini? Pasti selalu semangat dong. Di hari Minggu ceria ini bertemu lagi dengan Kak Ola yang akan mengajar di kelas anak kecil. Sebelum ibadah, kakak mau nanya dulu kabarnya adik-adik semua. Matthew, Gilbert, Andre, Rahel, Shalom, serta Email. Pasti semuanya sehat, selalu dalam lindungan tangan kasih Tuhan Yesus. Sebelum ibadah, kita akan nyanyi sama-sama ya adik-adik. Sudah siap semua? Semangat ya lagunya. Nah, sekarang kita siapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa adik-adik. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur Tuhan. Berkat kasih-Mu sungguh nyata, Tuhan sungguh sangat menyayangi kami dan melindungi kami sepanjang minggu ini. Sekarang kami akan mau ibadah, memuji nama Tuhan. Tolong bantu kami Tuhan, agar supaya cerita serta ibadah ini bisa menjadi manfaat dalam hidup kami. Puji nama Tuhan, amin. Adik-adik, kita nyanyi satu lagu lagi biar makin semangat ibadahnya. Kita siapkan Alkitab kita ya adik-adik. Pembacaan kita di hari Minggu ini terambil di Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka ke musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka.
sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Adik-adik, setelah kita membaca Alkitab, kakak mau bertanya, ini ada gambar apa ya? Betul, ini adalah gambar seorang hakim. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang siapakah hakim-hakim dalam kisah kehidupan umat Tuhan. Dan itu kita berarti belajar tentang cerita bangsa Israel di tanah Kanaan. Seperti cerita yang sudah adik-adik pernah dengar tentang tuntunan Tuhan untuk bangsa Israel menuju tanah Kanaan, adik-adik juga pasti tahu kan cerita perbudakan bangsa Israel di tanah Mesir dan pembebasan Israel dari Mesir oleh Tuhan melalui Nabi Musa. Setelah Musa meninggal, ia digantikan oleh Yosua, dan dari Yosua lah yang membawa bangsa Israel merobohkan tembok Yeriko. Adik-adik, kakak akan memberikan cerita singkat tentang Yosua meruntuhkan tembok Yeriko. Namun kata Yosua dan Kaleb, dengan pertolongan Tuhan pasti bisa. Yosua, selama 6 hari berbarislah mengelilingi Yeriko sekali sehari. Di hari ke-7 kelilingi kota itu 7 kali. Tiuplah trompet, bersoraklah, tembok kota akan runtuh. Yosua percaya pada Tuhan. Ia melakukan perintah Tuhan, maka tembok-tembok Yeriko pun runtuh. Mereka merebut kota itu. Nah, adik-adik, cerita tentang Musa dan Yosua itu adalah kisah tentang Israel lama setelah mereka ada di tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Pada waktu dulu sekali dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan atau yang biasa kita sebutkan tanah perjanjian, Tuhan Yesus berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel. Kalau saat ini seperti opa omanya kita lah dan orang tuanya kita. Nah, pada saat itu Tuhan adalah Allah yang mengasihi mereka, dan karena itu Tuhan memberikan tanah perjanjian kepada mereka. Dan setelah orang tua dan opa omanya bangsa Israelnya itu meninggal, maka para generasi yang baru, orang-orang muda bangsa Israel pada saat itu yang masih tinggal di tanah Kanaan itu lupa sama Tuhan. Mereka tetap menjalankan kebiasaan yang buruk. Mereka tidak lagi beribadah pada Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka tidak mengikuti perintah Tuhan. Maka dengan melihat seperti itu, marahlah Tuhan kepada mereka. Karena dosa mereka, maka bangsa-bangsa yang di sekitar bangsa Israel itu berperang dengan mereka, dengan bangsa Israel. Dan ternyata bangsa Israel itu kalah. Mereka dikuasai oleh bangsa lain. Bangsa Israel sangat tersiksa. Mereka harus bekerja keras untuk memberi makan. Mereka harus bayar pajak kepada bangsa yang menjajah mereka. Setelah itu, bangsa Israel sadar karena mereka sudah berbuat dosa dan sudah melupakan Tuhan. Karena mereka berdosa dan sudah melupakan Tuhan, maka bangsa Israel pun bertobat. Mereka lalu berdoa serta memohon ampun kepada Tuhan dan minta tolong kepada Tuhan untuk menolong mereka. Adik-adik, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi dan mau mengampuni apabila kita mau mengakui dosa-dosa kita. Dan di sini pun Tuhan mendengar teriakan minta ampun serta minta tolong dari bangsa Israel. Lalu Tuhan mengutus hakim-hakim untuk memimpin umat Israel. Pertama-tama tugas hakim-hakim itu adalah mengajak bangsa Israel
untuk mengaku dosa mereka, untuk mau hidup lebih menyenangkan hati Tuhan, dengar-dengaran kata Tuhan, dan tidak boleh berbuat dosa lagi. Setelah itu, hakim-hakim ini bertugas memimpin Israel berperang, mengusir musuh-musuh mereka, dan akhirnya bangsa Israel terbebas dari musuh-musuh mereka. Itulah janji Tuhan, bukti Tuhan di mana mau membantu dan mau mengampuni bangsa Israel yang sudah banyak berbuat dosa. Nah, adik-adik, apa yang sudah Tuhan perbuat untuk bangsa Israel, itu pun bisa Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik juga harus tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sangat mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi opa oma, mama papa kita, dan kita pun harus mengasihi mereka karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita, adik-adik. Kalau kita bangga sebagai anak Tuhan, adik-adik juga bisa menunjukkan kasih sayang Tuhan kepada sesama kita. Dengan cara apa? Selalu menghormati orang tua, saling mengasihi kepada sesama kita, kepada saudara-saudara kita, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ibadah hari Minggu sekalipun cuma online, dan satu lagi, rajin belajar. Adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus patuh akan semua perintah Tuhan ya adik-adik, dan mau berkata yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah belajar mengenai bangsa Israel yang Engkau tuntun dan Engkau ampuni. Kami juga ingin menjadi anak-anak yang patuh akan perintah-Mu. Tolong bimbing kami ya Tuhan, agar supaya kami selalu bisa menyenangkan hati semua orang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan mempersiapkan persembahan, dan biarlah persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Puji syukur Tuhan, berkat-Mu sungguh nyata untuk kehidupan kami.
Engkau selalu menjaga memberikan kami kecukupan. Dan biarlah persembahan ini untuk memuliakan nama Tuhan, dan biarlah apa yang kami berikan ini adalah persembahan syukur kami karena kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, untuk aktivitas anak kecil ada ayat hafalan yang terambil di Mazmur 116 ayat 1. Kalau misalnya ada kesulitan, minta tolong mama papanya untuk bantu menghafal ayat hafalan ini. Kakak tunggu ya videonya. Demikianlah ibadah kita hari ini sudah selesai. Tetap semangat dan selalu percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan selalu menolong, menjaga, melindungi adik-adik, melindungi mama papa, serta melindungi kita semua. Terima kasih semuanya adik-adik. Tuhan memberkati. Shalom.